Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen bahas hasil race World Supersport di sirkuit Assen, Belanda 2025. Mungkin lebih kepada rangkuman semuanya dari race 1 dan juga race 2. Karena kita tahu juga kelas Superbike ataupun Supersport ini ada race 1 di hari Sabtu dan ada juga race 2-nya di hari Minggunya. Dan gak mungkin lah saya bikin konten satu persatu, dan kalian tahu juga di akhir pekan ini banyak banget balapan mulai dari Asia Talent Cup dan juga Moto2, Moto3, MotoGP, Superbike dan juga Supersport. Nah, gak tahu juga nih kenapa Dorna Sport selaku yang memegang mereka semua nih, Superbike dan juga MotoGP, jadwalnya dibikin bentrok ya. Padahal penonton kan jadi jadi bingung ya, dalam satu pekan yang sama balapannya banyak banget, apalagi ada F1 juga. Aduh, pengen nonton F1, pengen nonton ini jadi ribet lah. Oke, yang jelas saya pengen bahas Supersport yang ada pembalap Indonesianya, yaitu Aldi Satya Mahendra, ya, juara dunia Supersport 300 musim 2024, mengikuti kejuaraan Supersport menggunakan motor Yamaha YZF R9, ya, 890 cc 3 silinder crossplane. Oke, ini adalah musim perdana Aldi di kelas Supersport, dan pastinya ini adalah pengalaman baru baginya mengendarai motor dengan cc yang jauh lebih besar, dan mungkin ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih besar daripada motor yang dia pakai di musim 2024, yang menjadikan dia juara dunia pertama dari Asia Pasifik di kelas Supersport 300. Oke, nggak usah bertele-tele, yang jelas hasilnya seperti ini. Pembalap asal Turki yang juga jebolan asal Asia Talent Cup, yaitu Can Oncu, kembaran dari Deniz Oncu, berhasil menjadi juaranya. Ini adalah rekan Aldi di Yamaha Blue Crew F1 Bros Racing Team menggunakan Yamaha R9, dan Can Oncu memang sepertinya musim 2025 benar-benar cukup kuat, dan terbukti dari round 1 hingga sekarang dia sangat bisa berada di posisi front row. Dan perlu kita ketahui juga, Can Oncu ini adalah musim yang sudah cukup lama di kelas World Supersport ya. Jadi dia dengan kembarannya berpisah ya. Deniz Oncu meneruskan di ranah Grand Prix mulai dari Moto3 hingga sekarang di Moto2, tapi Can Oncu beralih ke kelas World Supersport. Di posisi kedua ada Stefano Manzi yang juga lulusan dari ranah Grand Prix, lebih tepatnya kelas Moto2 asal Italia, yang juga bisa kita katakan ya ini cukup kenyang pengalaman di kelas ini karena sudah menjadi runner up ya sejak musim lalu. Dan di posisi ketiga ada Mas Bo asal Belanda, dan ini adalah sirkuit kandangnya, yang kita tahu juga Mas Bo lulusan dari ranah Grand Prix, lebih tepatnya dari kelas Moto2. Ya, dia terakhir di Grand Prix di kelas Moto2. Dan di posisi keempat ada Debis asal Prancis. Ya, di posisi kelima ada Jaume Masia asal Spanyol, yang kita ketahui juga adalah juara dunia Moto3 World Championship tahun 2023. Di posisi keenam ada Michael Schroeter, di tujuh ada Jeremy Alcoba. Ya, tahun kemarin 2024 Alcoba masih membalap di kelas Moto2 bersama juga dengan Mario Suryaji. Di delapan ada Aldi Satya Mahendra. Ya, di race kedua Aldi mampu finish di posisi kedua, sekalipun kalau kita nonton sebenarnya Aldi itu udah berada di posisi front row ya. Setuju apa setuju kalau kalian nonton? Aldi sudah bisa berada di front row di race kedua, namun sayangnya dia harus masuk ke gravel, dan kita akan bahas nih di konten kali ini. Dan tapi nggak apa-apa lah, dengan pengalaman dia terbukti dia mampu menghandle motornya dan juga mampu finish dan bisa recovery posisi hingga naik ke posisi 8 lagi. Di 9 ada Karis Dulo, di 10 ada Perolari, di 11 ada Jespersen, 12 ada Michael Ruben Reynaldi yang juga jebolan dari ranah World Superbike, yang tahun ini dia turun kelas ke Supersport. Di 13 ada Philip Otel, 14 ada Sophie Cardelus, 15 ada Tombus Amot, 16 ada Okamoto asal Jepang, di 17 ada Luke Power asal Australia, 18 ada Fostatek, 19 Nicola Antonelli yang juga lulusan dari ranah Grand Prix, di 20 ada pembalap asal Belgia, 21 ada Filippo Farioli asal Italia, ini juga lulusan dari ranah Grand Prix, lebih tepatnya tahun kemarin masih membalap di kelas Moto3 World Championship. Ya, dia juga lulusan Red Bull Rookies Cup ya, dan juga FYM Junior GP. 22 ada Niki Tuli, dan di 23 pembalap asal wanita asal Spanyol, yaitu Ana Carrasco. Ya, mungkin kalian masih kangen dengan Ana Carrasco, ikut Ana Carrasco di kelas ini dan finish di posisi terakhir dengan Honda CBR 600 RR. Yang tidak finish ada Kaito Toba asal Jepang bersama tim asal Malaysia, Petronas Mi Honda Racing dengan Honda CBR 600 RR, dan juga kita
Ya, Kaito Toba juaranya Asia Talent Cup generasi pertama dan juga sudah kenyang pengalaman di ranah Moto3. Dan ada Loris Veneman, runner up Super Sport 300, pesaing Aldi musim 2024 asal Belanda ini. Dan ada juga pembalap asal Belanda, Oliver Bayliss nggak finish, Tacchini juga nggak finish, Lukas Mahias juga nggak finish. Dan juga ada Stralen. Oh ya, nggak ada nama ini pembalap asal Malaysia ya, yaitu si Sarifuddin Asman. Ini nggak ada. Saya sampai lupa nih, Sarifuddin Asman nggak ada. Kenapa dia nggak ikut ya? Apa dia cedera ataupun nggak lolos kualifikasi? Coba tulis di kolom komentar kalau kalian ngikutin. Saya sempat nggak ngikutin memang sejak kualifikasi itu ya di kelas Super Sport. Oke, kalau kita lihat dari race highlight-nya, ini Aldi masuk gravel itu di menit ke-15. Ya, ketika race ini coba kita lihat on the gravel dan bisa rejoin di tikungan 15, yaitu Aldi Satya Mahendra. Klasemen sementara, Stefano Manzi masih memuncaki dengan 125 poin asal Italia dengan Yamaha-nya. Di posisi kedua ada Mas Bo asal Belanda dengan 111 poin, Tombus Amos di posisi ketiga, Oncu posisi keempat dengan 77 poin, Masia yaitu di posisi 5 dengan 52 poin, Mahias di posisi 6 dengan 50 poin, Jeremy Alcoba dengan Kawasaki-nya 49 poin di posisi 7 dan Aldi di posisi ke-12 ya dengan 20 poin sebagai pendatang baru yang belum kenyang pengalaman dan belum hatam dengan motor-motor super sport dan cc-nya jauh lebih besar daripada musim 2024 yang dia pakai motor 321 cc. Ini buat saya Aldi udah sangat-sangat bagus adaptasinya. Ini baru round ketiga loh dari Phillip Island Australia, Portimao Portugal, dan ini round ketiga di Assen Belanda. Aldi sudah bisa mengumpulkan 20 poin. Ya, juara dunianya Super Sport 300 2024 kelihatan mampu beradaptasi dibandingkan runner up-nya Loris Veneman asal Belanda yang kita scroll belum dapat poin, Bre. Jadi Loris Veneman belum dapat poin. Jadi yang terhitung masih sampai yang dapat poin aja, yaitu Horizon Foad. Ya, ini juga lulusan dari Junior GP dan juga ya Red Bull Rookies Cup dan juga lulusan Asia Talent Cup ya. Ini 25. Dan selebihnya posisi 26, 27, 28, 29, 33 dan seterusnya nggak masuk ke data ini ya. Jadi ya luar biasa kan, Aldi sangat bagus adaptasinya. Kemudian kalau kita lihat manufaktur Yamaha memimpin dengan 135 poin, ya cukup solid pasukan Yamaha di Super Sport ini. Dan Evi Agusta di posisi kedua, Triumph posisi ketiga, dan Ducati posisi keempat. Kawasaki 5, Honda paling bawah 27 poin. Dan kalau kita lihat data best sektor dan kecepatan di balapan kedua atau race kedua, seperti ini, segmen 1 Chan Oncu paling kencang dan kita lihat Aldi di posisi ke-8, di segmen 2 sektor 2 Aldi di posisi ke-12, di sektor 3 Aldi di posisi ke-3 dan ini menarik ternyata di sirkuit Assen di saat balapan sektor 3 itu Aldi mampu berada di top 3 dan di sektor 4 di sirkuit Assen Aldi berada di posisi keempat. Artinya secara keseluruhan di sirkuit Assen ini Aldi cukup kuat di sektor 3 dan sektor 4 ya, terbukti karena dia bisa berada di front row di lap-lap awal. Kalau dia nggak masuk gravel itu mungkin dia bisa juara podium. Saya yakin banget sih bisa itu. Sangat mungkin bisa. Dan ini adalah lap chart race 2, kita perhatikan yang paling atas ini adalah jumlah lapnya 18 lap dan di samping kiri adalah ini posisi 1 hingga posisi 30. Di lap 1 kita lihat Aldi berada di posisi di lap 1 Aldi sudah langsung berada di posisi keempat. Kemudian di lap kedua Aldi di posisi kelima, turun satu posisi sampai lap ketiga dia di posisi kelima. Di lap keempat Aldi di posisi keempat sampai lap kelima dan di lap keenam Aldi berada di posisi ketiga sampai lap ketujuh. Dan di lap 8 Aldi posisi keempat sampai lap ke-10 dan di lap 11 ini Aldi turun posisi karena masuk gravel hingga posisi 9. Ya, kemudian di lap 12 Aldi turun lagi ke posisi 10. Namun di lap 14 Aldi naik ke posisi 9 hingga lap 15 dan di lap 16 Aldi naik lagi ke posisi 8 hingga finish ya. Jadi begitu perjalanan Aldi sepanjang 18 lap. Kalau dirangkum di lap chartnya itu seperti ini. Jadi kita berdasarkan datanya, bukan berdasarkan perasaan kita yang nonton aja dari rumah bahwa wih Aldi tuh sempat berada posisi ini tuh terus turun gitu. Tapi kalau dengan data ini kan kita jelas nih, oh ternyata di lap 1 Aldi langsung berada di posisi keempat yang start dari posisi 8 ya kan. Kemudian di lap kedua Aldi di posisi kelima,
Di lap ketiga Aldi masih di posisi 5, di lap 4 Aldi naik ke posisi 4, dan sampai di lap ke-6 Aldi sudah di posisi ketiga. Namun sayangnya di lap ke-11 Aldi masuk gravel dan berada di posisi ke-9. Gak apa-apa, pengalaman, namanya pembalap belum kenyang akan pengalaman dengan motor CC Super Sport di 890 cc dan bisa menghandle dan bisa mengikuti race pace, berada di front row, itu udah bagus banget loh, harus dikasih respect. Dan ini adalah race pace komparasi Oncu yang menjadi juaranya. Kita lihat Aldi di sini posisinya di lap-lap awal dia 1 menit 43, ya wajar karena memang tidak run. Dan di lap kedua dia langsung bisa mencetak 1 menit 38 konsisten hingga lap 9, dan dipertajam di lap 10 1:37. Di lap 11 yang tadi dia masuk gravel itu 1 menit 44, di lap 12 1 menit 40, namun dia recovery di lap 13 dia 1 menit 38 lagi hingga lap 16. Lap 17 1 menit 39 hingga finish. Artinya mungkin ya bannya juga komponnya udah mulai sedikit berkurang gripnya hingga harus turun race pace-nya. Jadi ya kalau kita lihat race pace Aldi 1 menit 38. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang berada di front row, sama-sama 1 menit 38 seperti Chan Oncu, ya kan, Stefano Manzi, Mas Bo, gitu kan, Debis itu sama-sama 1 menit 38. Makanya dengan race pace seperti ini Aldi bisa berada di posisi front row, ya kan. Nah, kalau kita mau lihat di posisi yang terbawah nih, ya rata-rata mereka kayak Loris Veneman nih, dia mainnya di 1 menit 41, 1 menit 40 detik, itu udah pasti nggak bisa ngejar posisi terdepan. Ini berdasarkan data-data ya, kalau kita lihat ya begitu tuh. Kenapa nggak bisa berada di posisi ke depan ya? Karena ya mungkin race pace-nya udah ketinggalan gitu kan. Oke, mungkin begini aja kontennya, dan buat saya pribadi mudah-mudahan jadi informasi buat saya sendiri. Kedepannya saya punya rangkuman tentang race 1, race 2, mungkin race 2 lah ya, untuk World Super Sport di sirkuit Assen Belanda, di mana ada pembalap Indonesia Aldi Satyamahendra berhasil dapat poin lagi, ya kan, 8 poin dan 8 poin di race 1, dan akhirnya dikumpulkan 20 poin. Dan baru 3 round, masih ada round berikutnya. Buat saya mudah-mudahan terus sukses dan bisa podium. Sehat-sehat buat semuanya, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.